Bangsa dapat rekomendasi oleh dokter untuk melahirkan dengan bantuan epidural gitu. Jadi agar proses mengejan itu nanti tidak begitu sakit, kontraksinya tidak begitu sakit, mengejannya tidak begitu kuat dan sakit, akhirnya diberilah epidural, jadi suntik bius agar tidak terlalu merasakan sakitnya kontraksi melahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Destina Religia Mujahida atau Ma Bangsa. Di video kali ini kita akan membahas tentang epidural. Apa sih epidural itu? Epidural adalah salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk mengurangi rasa sakit ketika persalinan gitu. Jadi epidural ini Ma Bangsa pakai karena qadarullah Allah mentakdirkan memberikan keistimewaan tersendiri untuk emak bangsa, yaitu ASD. Jadi emak bangsa ketika kehamilan 23-24 week itu emak bangsa divonis kebocoran jantung gitu, kebocoran jantung bawaan. Sebenarnya sih ASD ini sudah ada sejak lahir. ASD atau ISD adalah kebocoran bilik jantung yang telah ada sejak lahir atau biasa disebut dengan kongenital. Adanya lubang pada dinding atrium jantung sebenarnya adalah kondisi yang normal nih, tapi jika itu terjadi pada janin dan akan menutup dengan sendirinya seiring bertambahnya usia bayi. Tapi bilik tersebut tidak dapat menutup pada beberapa bayi, termasuk di dirinya emak bangsa. Dan kondisi ini disebut dengan atrial septal defect atau ISD. ISD ini pada akhirnya akan mengakibatkan pembengkakan pada pembuluh darah ke paru-paru sebagai akibat dari aliran darah dari atrium kiri yang kaya akan oksigen ke atrium kanan yang miskin oksigen itu terlalu besar gitu. Jadi emak bangsa dapat rekomendasi oleh dokter untuk melahirkan dengan bantuan epidural gitu. Jadi agar proses mengejan itu nanti tidak begitu sakit, kontraksinya tidak begitu sakit, mengejannya tidak begitu kuat dan sakit, akhirnya diberilah epidural, jadi suntik bius agar tidak terlalu merasakan sakitnya kontraksi melahirkan gitu. Jadi epidural itu cara kerjanya disuntikkan di tulang belakang kita, di dekat tulang belakang kita gitu. Jadi itu bisa membuat mati rasa di rahim, kemudian mulut rahim, kemudian atas vagina gitu-gitu. Tetapi saraf motor kita itu tetap bisa bekerja dengan baik sehingga otak itu dapat memberikan sinyal ke panggul untuk dapat mengejan gitu. Jadi ada dua tipe nih. Ada epidural biasa, ada epidural spinal atau spinal epidural. Karena emak bangsa itu bukan nakes, jadi ya emak bangsa hanya bisa menjelaskan yang emak bangsa alami gitu ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman emak bangsa. Emak bangsa pakai spinal epidural. Gimana sih sistem kerjanya itu? Jadi nanti sistemnya di dekat panggul di bagian tulang belakang, dekat tulang belakang itu akan disuntik. Kemudian nanti selang akan dimasukkan, selang kecil aja kok, selang kecil akan dimasukkan ke sepanjang alurnya itu, membrannya itu. Kemudian itu nanti akan diisi. Jadi kayak macam kita ngebayangin paralon gitu ya. Bius itu akan disuntikkan ke selang itu gitu. Jadi awalnya itu masang alatnya dulu, masang paralonnya dulu, padahal itu cuma selang kecil doang dan mungkin ngilu gitu ya, itu dimasukin ke tulang belakang, tapi sebenarnya nggak sesakit yang dibayangkan kok. Jadi itu nanti paling cuman ya namanya gimana ya sih, digigit semut kan, digigit semut untuk jarumnya. Tapi kan memang masalah ketahanan seseorang terhadap sakit itu beda-beda. Kalau untuk emak bangsa sendiri sih tidak terlalu sakit gitu ya, nggak ada apa-apanya dari kontraksi deh. Prosedur epidural dimulai dengan membersihkan punggung bagian bawah atau tepat di samping pinggang. Bagian ini dibersihkan untuk disuntik bius. Biusnya ini bius lokal aja kok, jadi nggak perlu takut. Nanti yang disuntik itu adalah celah di antara dua ruas tulang belakang, jadi nggak pas di tulang belakangnya.
Suntik yang pertama adalah untuk mensterilkan daerah tulang belakang yang dituju itu. Kemudian dengan jarum khusus akan disuntik untuk memasukkan selang kecil atau kateter. Nggak sakit kok insya Allah. Selang kecil ini akan dipasang selama proses persalinan untuk memasukkan obat bius epidural. Nah, obat bius ini akan ditambah 4-8 jam setelah bius sebelumnya diberikan. Karena bius akan hilang setelah 4-8 jam menurut teori. Harus diperbaharui lagi kalau sudah lebih dari 8 jam gitu. Nah, kapan bius epidural ini akan diberikan gitu? Ketika kita sudah bukaan 4 atau bukaan 5. Karena apa? Karena ketika belum bukaan tapi sudah disuntikkan epiduralnya itu bisa memperlambat proses bukaan kita gitu. Jadi nunggu bukaan 4 atau 5 dulu barulah itu nanti akan disuntikan ke kita untuk mengurangi rasa sakit, kontraksi kita dan proses mengejan gitu. Nah, efek obat ini hanya dapat bertahan 4-8 jam gitu. Jadi ketika kita belum sampai waktunya lahiran, padahal biusnya itu sudah lebih dari 4 jam atau 8 jam, itu nanti akan disuntikkan cairan epiduralnya itu lagi lewat selang itu tadi. Jadi selang itu tuh akan tetap nempel di kita sampai persalinan berakhir gitu. Nah, itu nanti akan disuntikkan ke kita cairannya. Jadi kemarin itu Ma Bangsa belum 4 jam itu sudah kerasa sakit lagi, akhirnya disuntikkan lagi biusnya itu. Jadi nggak masalah, tapi kalau secara teori 4-8 jam, tapi sesuai kebutuhan dan keinginan kita aja sebenarnya. Kalau kita ngerasa nggak tahan, kita ngerasa sakit, bisa disuntikan lagi gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengurangi rasa sakit ketika persalinan, epidural ini salah satu caranya gitu. Ya lumayan sih. Kemarin Ma Bangsa itu lahiran di RSUP, Rumah Sakit Umum Pusat gitu. Jadi kenapa di situ? Karena memang harus di RSUP dan itu BPJS gitu. Jadi kalau kemarin di total sekitar 11-an juta gitu di daerah Jogja. Nggak tahu deh di tempat lain itu sekitaran berapa. Mungkin teman-teman bisa telepon by phone nanya sama pihak rumah sakitnya kira-kira berapa epidural di sana. Tapi saya rasa tidak semua rumah sakit itu bisa epidural gitu ya. Jadi dokter anestesinya itu belum tentu semuanya bisa, terutama di daerah-daerah. Jadi Ma Bangsa itu tinggal di daerah Klaten dan di Klaten belum ada yang bisa epidural. Akhirnya Ma Bangsa dirujuk ke Jogja gitu. Kemarin sih sekitar total 11-an juta, tapi alhamdulillah gratis gitu ya, karena BPJS. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terus siapa dong yang nggak boleh dapat epidural itu? Yang pertama, mereka yang memiliki tekanan darah rendah. Jadi epidural ini efek sampingnya adalah bisa menurunkan tekanan darah gitu. Jadi tidak disarankan untuk mereka ibu yang akan melahirkan dengan darah rendah gitu, karena bisa makin rendah lagi, bisa bikin kita drop. Sebaliknya mereka yang tensinya tinggi boleh pakai epidural ini ya. Kalau kantong cocok oke lah pakai epidural, monggo gitu. Tapi kalau sebenarnya jujur dari hatinya Mak Bangsa sendiri, kalau bukan karena ASD ya mending Mak Bangsa ngerasain kontraksi melahirkan itu secara alamiah. Kenapa? Jujur ngeganjel Mak, orang yang ada di belakang ini tuh ngeganjel. Sebenarnya sih dokter mengatakan nggak masalah, gerak kayak biasa sih nggak masalah. Tapi ya namanya orang ya, maksudnya walaupun serangnya cuma kecil dan itu nggak kerasa, tapi kan tetap ada yang nempel di sini nih buat masukin cairan. Itu tuh nggak nyaman gitu, maksudnya nggak bisa gerak bebas, nggak bisa ngejimbol gitu-gitu. Jadi kalau bukan karena Mak Bangsa ASD dan itu dapat membahayakan keselamatan Mak Bangsa, kalau nggak pakai epidural mending nggak usah pakai epidural. Kemudian mereka yang mengalami pendarahan, mereka yang mengkonsumsi obat pengencer darah, mereka yang autoimun, kemudian mereka yang punya luka di
tulang punggung bagian bawah yang tempat untuk nyuntik perantara selangnya itu juga tidak disarankan untuk menggunakan epidural sebagai pengurang rasa sakit ketika melahirkan. Perlu diketahui ya sebenarnya apa sih sebenarnya efek samping dari epidural ini. Jadi kan setiap intervensi medis itu kan punya efek samping. Nah, apa sih efek samping dari epidural ini? Epidural ini salah satunya bisa bikin kita menggigil, kemudian bisa bikin telinga berdenging, terus sakit kepala. Tapi ya walaupun itu tuh 1:100 ibu lah yang mengalami seperti itu. Jadi dokter itu pasti ketika memasukkan selang, kemudian itu nanti ketika selangnya sudah terpasang dengan baik di jalurnya dia, itu tuh nanti akan dikasih diuji cobakan sedikit dulu cairan biusnya itu. Kemudian dokter akan memastikan kita tidak mengalami efek samping dari epidural. Jadi waktu itu emak bangsa diminta untuk duduk di ranjang gitu ya, duduk dengan kaki napak ke kursi, jadi bukan kaki ngegantung gitu ya. Bius dimasukkan, terus dokter memastikan bahwa emak bangsa nggak menggigil, kakinya nggak bergetar karena efek samping dari si obat biusnya ini gitu. Jadi ketika itu ya namanya di RSUP kan ya, RSUP banyak residen otomatis, dan residen di situ tuh menurut emak bangsa cukup aktif ya, proaktif menanyakan apa sih yang dirasa, keluhannya apa, kemudian saya bisa bantu apa, caring, alhamdulillah. Jadi ketika itu emak bangsa bener-bener dipastikan oh ini nggak kena efek samping dari epidural gitu, alhamdulillahnya. Walaupun ada efek samping kayak gitu ya, itu kan skalanya 1:100 ya sebenarnya. Dan mungkin di Indonesia epidural sendiri belum terlalu familiar. Padahal di luar negeri nih katanya, kata dokternya sama bangsa, itu tuh sudah sering dipakai gitu. Sudah sering dipakai, nggak cuma sekali dua kali, atau karena kasus tertentu seperti emak bangsa yang ASD kebocoran jantung itu. Jadi bagi mereka yang ingin mengurangi rasa sakit ketika kontraksi, epidural ini bisa dipakai gitu loh. Selain di Indonesia belum familiar, juga belum banyak rumah sakit yang bisa epidural, terutama rumah sakit daerah gitu ya. Itu kenapa akhirnya emak bangsa dirujuk ke Jogja gitu, karena di Klaten sendiri belum ada ya. Selang epidural ini akan dilepas ketika kita sudah benar-benar bisa memastikan kita tidak merasakan nyeri lagi. Jadi kan kalau untuk orang normal, maksudnya tidak ASD seperti emak bangsa, akan dilepas ketika persalinan selesai. Tetapi karena emak bangsa ASD dan tidak boleh merasakan rasa sakit berlebih, akhirnya itu tetap dipasang sampai emak bangsa benar-benar yakin, oke, emak bangsa bisa tidak merasakan sakit banget gitu. Jadi rasa sakitnya masih bisa ditahan. Jadi awalnya tuh serem gitu, takut itu kan dimasukin selang, terus nanti kalau sudah selesai selangnya diambil, aduh gimana rasa sakitnya gitu kan. Tapi ternyata tuh ngambilnya tuh cuman kayak gitu doang, jadi kayak cuman ditarik doang, dan itu cuman bekasnya tuh cuman kecil banget, kayak cuman infus di bagian tangan lengan kayak gini, tapi itu ada di punggung gitu. Jadi memang karena di Indonesia belum familiar, kita mungkin kadang sedikit serem ya, aduh kok dimasukin selang kecil di dekat punggung dari atas sampai bawah gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah, nggak sakit kok insya Allah. Kalau emak bangsa sih ngerasa nggak sakit, dan mungkin memang karena individu beda-beda ya, kadang emak bangsa ngerasa nggak sakit tapi mungkin sakit untuk orang lain juga nggak tahu gitu. Tetapi epidural ini memang sudah familiar digunakan di luar negeri. Jadi mereka yang ingin tidak terlalu sakit ketika melahirkan ya boleh pakai epidural. Jadi kemarin tuh lucu, dokter Objin sama bangsa tuh nanya, itu beneran nggak sakit ya? Lah ini dokter nanya sama gua gitu, maksudnya dia dokter Objin nanya kayak gitu sama aku. Akhirnya ya saya jawab aja, namanya orang lahiran tetap sakit gitu. Tapi ya udah sih, enjoy, dinikmatin. Tapi kalau ditanya diminta untuk milih mana, ya milih lahiran normal, bisa gerak bebas, pakai jimbol,
senam-senam di gym ball, pakai peanut ball, itu tuh sama sekali bener-bener ngeganjel di sini mak gitu. Tapi kalau teman-teman di sini pada mau make itu untuk mengurangi rasa sakit ketika kontraksi, atau karena memang kasusnya sama kayak Mak Bangsa, nggak boleh merasakan sakit berlebih gitu, ditakutkan jantungnya kenapa-napa nih gitu, boleh deh ini dicoba epidural. Oke, cukup sekian pembahasan kita tentang epidural. Mungkin ada teman-teman yang mau share pengalamannya tentang epidural, boleh deh komen, atau teman-teman yang ingin bertanya tentang epidural, ketika Emak Bangsa bisa menjawab, akan Emak Bangsa jawab sesuai dengan pengalaman Emak Bangsa dan pengetahuan Emak Bangsa tentang epidural ini gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.